Halo Mbak, selamat siang. Iya Ya, Mas, selamat siang. Mau pesan apa? saya mau cari perhiasan emas. Iya, mau Hmm, modelnya seperti apa? ini api nih. Hmm? Ini bagus. Iya, Isi ya, yang Mbak. ini ya. Boleh diambilin yang itu nggak? Sebentar ya. Iya, yang itu. Ah, iya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Uh, kok bagus Mbak? Lihat apa? Oh, Hah? Apa? Mau lihat? Oh iya, nih. Api tuh? oh api yo. Oh api Beli, pol. beli. Kayak bunga asli. Ya? Keren itu. Kalau ini berapa Mbak? Kalau yang itu harganya 4 juta. Oh, Iya, mahal ya? itu memang agak mahal soalnya kan Oh. susah bikinnya. Ya wes lah Mbak. Ini tak ambil juga. Oke lah, api Ada soalnya. lagi Mas? Terus sama yang ini apa ini Mbak? Yang mana Kok? Mas? Yang ini. Modelnya kok kayak Oh, ini Mas UPS. oh iki. Kok kayak KTP gitu. Iya Mas, memang itu modelnya kotak kayak gitu Mas. Hmm. Kalau orang bilang biasanya itu Apa ini Mbak? Mas batangan. Mas batangan. Iya. Kayak gini wujudnya tak? Oh alah. Tak kirain modelnya kayak sing gede-gede iki berapa gram Mbak? Kalau yang itu 1 gram Hah? Mas, harganya 1 Cek, juta. rada banter iki gak rungu. 1 juta. Hah? 1 juta? Cek larange Mbak. Kayak Iya, Mas, kurang memang tak? harganya segitu. Walah. Itu kan ikut harga Mas dunia. Oh, iya 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 iya. Ya, ngerti aku pantes. Tak sakno sing gede sak Ini mili kilo lho, Pak. kilo Mas. Oh, itu sekilo. Ya 1 kilo ya. Gak sampai Gak sampai segini? cilik. Gak sira gede sak ini. Segini? Ya. Sekilo. Heeh. Oh, alah. Ya ya ya. Ya wis, Mbak, ini enggak dulu deh. Gak bisa tak pakai soalnya ini percuma. Tak beli juga gak guna ini kayaknya. Ya. Enggak dulu. Sing ini aja, sing ini aja. Ah, iya. Makasih, Pak ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Ferdan Elbitra. Saking banyaknya ini pertanyaan, bagusan mana kok, Mas perhiasan atau Mas batangan? Terus kalau bisa dijual, untungan yang mana? Kalau mau disimpan, berapa lama? Terus aku galau kok, kalau misalnya Mas batangan ini nggak bisa tak pakai soalnya. Pertanyaan ini sering banget aku dapetin. Kesalahan pertama, ketika kamu mau beli emas, apapun wujudnya, kamu seringkali nggak tahu tujuannya buat apa. Maksudnya gini, kalau misalnya perhiasan itu kan kita jelas ya, maunya buat gaya gitu kan. Tapi kalau misalnya emas batangan seringkali kita nggak tahu itu manfaatnya apa, terus bisa pakai buat apa aja. Seringkali bikin kita itu apa ya, kayak aras-arasan atau bahasa Indonesianya apa ya? A few moments later. Males aja kalau beli emas batangan, jadi keluar uang banyak tapi akhirnya mau buat apa? Kalau kalian pengen mau investasi atau menabung dalam jangka panjang banget, panjang itu maksudnya 3 sampai 5 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya di bawah itu lebih baik kalian lupakan saja daripada buang-buang waktu, karena kalau kalian nggak punya tujuan yang jelas, akhirnya emas itu juga akhirnya nggak pakai buat hal yang jelas. Kalian nggak akan konsisten untuk nabungnya. Kalian juga akan gampang nyairinnya. Ketika kalian butuh uang sedikit aja cuma buat bayar ini, bayar itu, langsung cairin aja. Padahal kalau punya emas batangan itu harus set up mimpi dulu, baru kalian mulai. Karena kalau misalnya kalian sudah set up mimpinya, kalian akan gampang untuk menjaga supaya emas ini nggak gampang dijual. Jadi misalnya gini, 5 tahun lagi anak saya bakal masuk sekolah, mau masuk TK. Nah, kalian datang nih ke sekolah, tanya sama gurunya, Bu atau Pak, harga uang sekolah, SPP-nya, sama uang pendaftaran, terus buku, seragam dan sebagainya totalnya berapa? Misalnya totalnya 10 juta misalnya ya. Nah, kalian hitung
10 juta itu dapat berapa gram emas? Oh, dapat 10 gram emas. Berarti dalam 5 tahun ini dibagi setiap hari, misalnya kalian beli emas berapa gram sampai bisa terkumpul 10 gram di tahun kelima. Tujuannya apa? Ketika di tahun kelima ternyata harganya naik dari 10 juta yang tahun 2021, tahun 2026 itu harganya sudah jadi 20 juta atau 19 juta. Nah, kalian lepaskan ini emasnya, jual supaya dapat untung. Nah, kalau simpan uang nggak bakal nutut, tapi kalau simpan emas, emasnya bakal cukup buat bayar sekolah. Itu cara kerjanya emas. Kesalahan yang kedua adalah ketika kamu mau beli emas, kamu tidak tanya harga buybacknya. Harga buyback adalah harga kita ketika mau jual kembali ke toko. Kalau harga jual itu toko jual ke kita atau dari pabrik jual ke kita, itu harga jual. Kalau kita jual balik ke tokonya, itu namanya buyback. Nah, seringkali orang-orang itu nggak tanya harga buybacknya berapa. Harusnya kalian begini, ketika mau beli emas, misalnya beli emas batangan atau perhiasan gitu ya, emas perhiasannya kok murah, harganya cuma 700 misalnya gitu, tapi di buyback harganya tinggal 300. Nah, kalian harus cek dulu kenapa kok begitu, tanyakan sama tokonya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa kok harganya bisa begitu. Kalau emas batangan misalnya belinya 1 juta, dijual berapa? 850 atau 833, it's okay, karena selisihnya nggak terlalu jauh. Jangan sampai kalau misalnya kalian beli emas harga 1 juta, buybacknya cuma 600.000. Oh, nggak boleh kayak gitu. Harga jual sama harga beli buyback itu harus sesuai sama ketentuan dari pusat. Misalnya kayak saya kerjasama dengan Audisi atau Mas Mini, ya saya ngikutin harganya Mas Mini dan Audisi. Atau misalnya ada pabrik Antam, ya kita bisa lihat dari websitenya logamulia.com. Di situ kita bisa tahu harga buyback sama harga jualnya. Nah, harga jual di sana itu belum termasuk ongkos cetak. Kalau masalah ini saya sudah jelaskan di video-video saya yang sebelumnya, silahkan ditonton. Kemudian kesalahan yang ketiga, ketika kalian punya tujuan untuk menabung berupa perhiasan, itu adalah hal yang salah. Kenapa kok salah? Karena kalau tujuannya untuk nabung, ya lebih baik ke emas batangan, karena harga jualnya lebih tinggi. Jadi emas perhiasan itu harga jualnya pasti lebih rendah. Nah, ini penjelasannya kenapa kok harga jualnya lebih rendah. Jadi emas itu gini, emas itu logam yang lunak. Saya sudah pernah tunjukkan di video sebelumnya, saya tang, saya gunting, saya potong, saya tekuk-tekuk sampai patah, dan itu sangat mudah karena emas itu sifatnya lunak, nggak seperti logam-logam lainnya yang keras. Jadi untuk bikin dia supaya keras harus dicampur bahan-bahan yang lainnya, misalnya perak atau zinc atau tembaga. Kenapa kok harus ditambah-tambahin supaya keras? Karena kalau membuat perhiasan yang rumit seperti tadi, ini kan perhiasannya susah ya bikinnya ya. Kalau misalnya dibikin lunak, pasti ini jadi gampang rusak, gampang bengkong, gampang patah, ketatap langsung lepas, kecantol juga putus, jadi rusak. Nah, supaya dia kuat, pabrik untuk percetakan perhiasan itu dicampur dengan tembaga dan perak supaya dia lebih keras, karena konsistensinya perak lebih keras daripada emas. Nah, ketika kalian beli, ongkos cetaknya, kemasannya, sertifikatnya, dan emasnya, semuanya itu biayanya dibebankan ke kamu. Tapi ketika dijual kembali, misalnya kamu sudah beli ini harganya 4 juta nih, karena dia ada, oh ini desainnya punyanya brand ini, ternama ini soalnya, dan sudah terkenal banget, bayar mahal sekali, ini saya bayar lisensinya gitu ya. Itu urusannya dia. Kalau Anda setuju beli, ya sudah, berarti kan ya tidak salah tokonya, karena Anda yang mau sendiri. Nah, kalau kamu yang mau ya halal gitu kan kerjanya, ya dijual. Setelah itu kamu bangga nih, pamer ke temanmu, wah 4 juta nih aku belinya, dan sebagainya. Kamu pamer ke pernikahan-pernikahan, biasanya mak-mak pakai perhiasan semuanya, ya kalian tahu lah. Terus pas butuh duit nih ya,
pas bagi duit dijual. Nah, kesalahannya ketika kalian beli nggak tanya ini berapa gram dan kalau dijual kembali harganya berapa. Banyak orang itu begitu, sukanya beli perhiasan karena bagus, setelah dibeli ya sudah, titik sampai di situ saja, nggak pernah mau tanya kalau dijual lagi berapa. Ternyata jumlah peraknya itu banyak, tembaganya banyak, ongkos cetaknya mahal, dan emasnya ternyata cuma berapa gram, misalnya cuma ada 1 gram dari sekian besar ini, harusnya dari beratnya misalnya 10 gram, ternyata emasnya cuma 1 gram. Yang dihargai itu cuma emasnya 1 gram. Jadi bukan ongkos cetaknya, bukan sertifikatnya, bukan desainnya, itu nggak dihargai sama toko. Jadi ketika dibeli kembali, toko hanya mengecek berapa gram emas yang ada di dalam sini. Karena kembali lagi ke struktur awal, sistem cara penjualan emas adalah dinilai dari kemurniannya dan beratnya. Jadi dilihat murninya berapa, misalnya ini 24 karat, nggak mungkin, ya kan? Kalau perhiasan nggak bisa 24 karat, karena pasti gampang rusak. 24 karat itu artinya 99,99% emas. Jadi 18 karat itu cuma 18 bagiannya saja yang emas, sisanya bukan emas. Kalau misalnya 80% berarti 80% emas, sisanya bukan emas. Makanya kalau mau beli emas cari yang 85% seperti ini, misalnya 80, 85 itu kayak gini. Kadang-kadang kayak gini cuma 70. Dan ini sangat lunak juga, walaupun sudah dicampur sama lain-lainnya masih lunak, makanya harganya mahal. Nah, karena emasnya lebih banyak daripada campurannya. Dan ketika mau dijual, kembali lagi, harganya jadi tinggal 800.000. Kalian beli 4 juta, dijual 800.000, kok nggak masuk akal, Bu? Ya soalnya desainnya tadi dibuang semua, bahan-bahannya semua nggak kepake, dan yang dibeli harganya buyback harga emas 1 gram. Karena emasnya cuma 1 gram. Nah, kalian pasti akan merasa rugi. Kenapa? Ya karena tujuan kaliannya mau nabung, tapi ketika dijual kok tambah nggak ada untung. Itu malah buntung. Nah, makanya kalau mau investasi atau mau menabung, pelajari dulu apa instrumennya, pelajari dulu, edukasi dulu sebelum investasi. Ya, jadi pastikan lagi kalian punya tujuan yang jelas. Terus kalau mau beli itu tanyain dulu ini harganya berapa, kalau dijual kembali atau buybacknya harganya berapa. Ya, supaya kalian bisa tahu harga jualnya nanti di masa mendatang, berapa persen dari harga belinya, kalian bisa hitung sendiri. Dan kalau misalnya kalian bingung mau tanya-tanya, silahkan hubungi saya, nomor telepon saya, WhatsApp saya, email, Instagram untuk di DM, semua sudah saya tulis di deskripsi. So, selamat menabung dan selamat bergaya. Kalau kalian mau bergaya seperti ini, ya silahkan beli perhiasan, jangan beli yang batangan, ya. Kalau batangan ini kalau kamu taruh di jidat gini malah jadi orang yang aneh, atau taruh gini jadi aneh juga. Tapi atau taruh di sini juga jadinya nggak bagus, ya, jelek. Tapi ini bagus sekali buat menabung karena ini anti inflasi. Kalian bisa pelajari inflasi itu apa di video-video saya sebelumnya. Tapi kalau kalian memang niatnya mau bergaya, beli ini untuk dipakai, atau beli yang gold leaf untuk yang bisa dimakan sekalian, jadi bergaya sekali makan es krim pakai gold leaf, ya itu boleh. Ini fotonya gold leaf seperti kayak gini. Jadi ya seperti itulah. Kalau kalian mau punya perhiasan atau mau punya emas batangan, itu tergantung dari apa tujuan kamu membelinya, ya. Selamat menabung, menabung emas, tumbuhkan emasmu untuk masa depanmu, ya, karena waktu tidak akan menunggu.